Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Seperti biasa hari Selasa harusnya, cuman karena Ustaz berhalangan, jadi kita adakan kajian ini pada hari Rabu. Alhamdulillah Ustaznya sudah hadir. Tema kali ini yaitu karakteristik orang alim. Adakah kita nanti karakteristik ini melekat di hati kita atau nanti bisa kita simak bersama mana-mana saja yang menjadi karakteristik orang alim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwani fillah asyhadakumullah, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kariban qudwah dan uswah hasanah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah bicara tentang karakteristik seorang alim. Namun sebelumnya ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, informasi bahwa kita hidup di zaman fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu artinya adalah kerusakan. Sejak 14 abad yang lalu, sejak diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pertanda sudah sangat dekatnya dengan datangnya kiamat. Jadi salah satu tanda besar kiamat itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qamar, surat nomor ke-54 ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu mukjizat Nabi SAW adalah dapat membelah bulan. Konsekuensi makin dekat dengan datangnya kiamat adalah makin merebaknya yang namanya fitnah. Merebaknya namanya kerusakan. Yang puncak fitnahnya nanti adalah munculnya fitnah terbesar, yaitu keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi paling tidak kita hidup di masa di era yang dulu para ulama berdoa, berlindung, memohon kepada Allah untuk tidak hidup di zaman yang hari ini kita hidup. Kenapa? Karena paling tidak kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada dua fitnah besar yang akan dialami oleh umat akhir zaman. Selain
nanti klimaksnya itu adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Apa itu? Yang pertama, apabila melanda orang awamnya namanya fitnatus syubhat, yaitu kerancuan antara yang hak dengan yang batil. Terkadang yang hak itu karena suaranya kecil, pengikutnya sedikit, dia bisa menjadi asing, berubah seolah-olah menjadi kebatilan. Tapi kebalikannya, yang batil itu karena pendukungnya banyak, yang teriak banyak, itu bisa berubah menjadi al-haq. Ini namanya fitnah syubhat. Nggak jelas lagi antara hak dan batil, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara halal dan haram. Jadi kita orang awam ini paling banyak kena yang namanya fitnah syubhat. Kita mau lebaran aja bingung Pak, mau ngikut mana nih? Ya, mau ngikut pemerintah atau mau ngikut Muhammadiyah. Kemarin Idul Adha, NU, Muhammadiyah, pemerintah sepakat hari Senin. Tahu-tahu masih ada yang beda juga. Hari Ahad, ya. Kayak misalnya Al-Azhar, kemudian Gontor itu puasa Arafahnya hari Sabtu, lebarannya hari Ahad. Itu orang awam ini bingung. Sampai-sampai misalnya ada orang Pak nggak mau sholat subuh, gara-gara apa? Bingung. Yang sholat subuh pakai kunut dibilang bid'ah. Bid'ah itu kan sesat itu neraka. Yang nggak sholat subuh dianggap, yang nggak pakai kunut dianggap sholat subuhnya nggak sah, nggak sempurna. Maka dia bilang, alhamdulillah saya nggak sholat subuh. Untuk begitu, ya karena merebaknya namanya syubhat. Ya, kalau bahasa orang Bekasi, syubhat itu ora danta, Pak. Nggak jelas. Kalau jelas enak Pak, mudah. Saya sering nanya ke ibu-ibu, kalau pilihannya jelas, ibu pasti bisa memilih. Kalau ada madu, ada racun. Saya tanya, ibu-ibu pilih di madu, pilih di racun. Saya nggak ada ibu-ibu di sini. Ada ibu-ibu yang jawab dengan sangat semangat, kami siap di madu asal suami siap di racun, begitu. Yang kedua, apabila melanda orang alimnya namanya fitnatus syahwat. Syahwat itu hawa nafsu. Ternyata ketika kita mengetahui mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram, tidak mudah juga kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kata Nabi, orang yang berpegang teguh terhadap al-haq kaqabidi al-jamroh, seperti orang yang menggenggam bara. Kenapa bisa begitu? Karena akan bertentangan dengan mayoritas orang, bertentangan dengan mayoritas manusia. Sedangkan manusia itu kan pengennya ya, syahwat itu kan yang dia pikirin cuma dua, tidur nyenyak, makan enak. Itu syahwat. Cuma mikirin masalah perut dan apa yang ada di antara perut dan lutut. Dan konsekuensi orang berpegang teguh terhadap al-haq itu, kata Allah di dalam surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Ya, konsekuensinya itu ada yang dipenjara, ada yang diusir, bahkan ada yang sampai percobaan pembunuhan. Sebagaimana Nabi SAW, tiga-tiganya sudah pernah dialami oleh beliau. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira bagaimana dengan kita? Nah, kemudian di tahun 90-an ada orang orientalis yang dia meneliti Pak, orang Islam di Indonesia, yang kemudian dia membagi orang Islam di Indonesia itu menjadi 3 kelompok. Ya, ini namanya hasil penelitian. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi buat saya ini jadi bahan muhasabah, bahan introspeksi buat kita. Pertama, jumlahnya 60% itu Islam keturunan. Siapa mereka? Orang yang Islam karena bapaknya Muslim, ibunya juga Muslim. Sehingga kolom agama di KTP-nya Muslim. Kalau ditanya sholat atau tidak, alhamdulillah setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kalau nggak kesiangan gara-gara malamnya takbir keliling. Ini banyak 60%. Yang kedua, Islam ikut-ikutan. Jumlahnya 30%. Siapa mereka? Umat Islam yang tergantung angin berhembusnya kemana, ramainya kemana, trennya bagaimana. Lagi ramai, lagi trennya hijrah, dia ikutan hijrah. Lagi trennya selawat, dia ikut selawat. Lagi trennya zikir, dia ikut zikir. Ya. Trennya zikir sambil joget-joget, dia ikut juga. Kalau ditanya dalilnya apa, pegangannya apa, dia nggak tahu. Ini Islam ikut-ikutan. Dan yang Islam sejati itu yang cuma 10%. Ya, makanya kata Nabi SAW, Badaul Islamu ghoriban. Islam awal mulanya datang dalam kondisi asing.
Fasayaudu ghoriban kama bada. Nanti dia akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing. Orang yang asing itu bukan orang yang ngencingin sumur Zam-Zam ya, biar dia terkenal, bukan. Orang yang asing itu kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang yang bukan hanya jadi orang baik, tapi orang yang memperbaiki dikala banyak manusia sudah rusak. Jadi ini bahan muhasabah bagaimana dengan kita. Nah, ternyata Pak, kalau kita mau sedikit aja menganalisa kesimpulan dari para ulama, para tokoh, para cendekiawan, kondisi umat Islam hari ini kalau diibaratkan kita ini yang jumlahnya mayoritas di Indonesia dan alhamdulillah di dunia sekarang Islam itu per 2024 menjadi agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat dunia. Jadi menurut rilisnya itu sudah 2 miliar jumlah umat Islam di dunia. Jadi manusia di dunia ini yang memeluk Islam angkanya sudah 2 miliar di bawah agama Kristen. Tadinya nomor 1 itu Hindu, yang kedua Kristen. Nah, kita tuh masih di nomor 4, nomor 5. Sekarang kita nomor kedua. Nah, tapi sayangnya jumlah banyak ini itu bukan hanya sekedar membanggakan secara kuantitas, tapi bermasalah juga ternyata secara kualitas. Karena kalau diibaratkan nih, ya, kita umat Islam itu hari ini seperti petinju kelas berat yang kondisinya lagi sakit, Pak. Sakitnya koma lagi. Ya, Mike Tyson lagi koma. Jangankan disuruh lawan Evander Holyfield, ya. Lawan Madun aja kalah. Ya. Kenapa lagi koma? Semua stigma-stigma negatif itu banyak yang melekat pada diri kita orang Islam. Yang mohon maaf, yang datangnya terlambat, nggak tepat waktu, yang jorok dan sebagainya. Ya, saya ingat itu ada tantangan yang disampaikan oleh orang tuanya Ustadz Profesor Dr. Syafi Antonio, ahli keuangan syariah. Ya, kita tahu orang tuanya masih Konghucu. Ketika beliau mendakwakan Islam, beliau ditantang Pak sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Ton, bapak dan ibu, papa, mama mau masuk Islam kalau satu saja tantangan kami dipenuhi. Apa itu? Apabila toilet di masjid-masjid dan di mushola kaum muslimin itu bersihnya seperti toilet di hotel bintang 5. Itu tantangan. Dan kalau sampai hari ini orang tua beliau belum juga masuk Islam, kita semua bisa berdosa nih. Karena kita tidak bisa mewujudkan tantangan ini. Mohon maaf, kita kalau ke masjid, kalau ke mushola, mau nyari toilet, kan nggak usah nanya. Cukup apa? Cukup dengan satu indera. Indera apa, Pak? Indera penciuman. Karena biasanya baunya khas, Pak, tergantung musim. Kalau lagi musim jengkol, bau jengkol. Kalau musim pete, bau pete. Kalau lagi musim durian, nggak bau durian, makanya orang Islam susah beli durian. Mahal. Sampai seperti itu kondisi. Ya. Semua stigma-stigma negatif itu. Nah, ternyata ada 3 yang menjadi penyakit utama umat Islam. Karena mohon maaf, kita mau berobat kan sebelum kita menggunakan obat, kita mesti tahu dulu apa yang menjadi sumber utama penyakit. Karena kadang gejalanya sama, tapi sebabnya beda, obatnya beda, Pak. Kayak ibu-ibu pusing tuh, nggak serta-merta bisa sembuh pakai Bodrek, pakai Paramed. Ada ibu-ibu pusing, nggak punya duit, itu kan mau Bodrek 3 juga nggak hilang pusing. Coba kalau kasih gambar Pak Karno, Pak Hatta 5 lembar baru sembuh, Pak. Ada yang pusing, kenapa? Terlambat sarapan, nggak perlu pakai Paramed, cukup nasi padang selesai. Yang susah itu kalau kurang healing, Pak. Kurang healing, diajak healing sama bapaknya, pulang healing, ibunya fresh, bapaknya yang gantian pusing. Nah, ternyata ada 3 kelemahan umat Islam kondisinya. Pertama, kita full iman, Pak. Kita lemah iman. Mohon maaf, kita hanya mendefinisikan iman itu yakin dan percaya. Bapak boleh tanya anak SD sampai anak SMA sampai kuliah, apa artinya iman? Percaya. Yakin? Yakin. Sholat hukumnya apa? Wajib. Percaya? Percaya. Iman? Iman. Yakin? Yakin. Sholat nggak?
kejawab sendiri tuh. Iya kan? Jadi cuma sekedar itu, hanya yakin, percaya. Padahal definisi iman, satu secara bahasa, secara logo, selain yakin dan percaya juga artinya adalah atasdik. Apa itu atasdik? Tasdik itu artinya membenarkan, Pak. Membenarkan itu tingkatannya lebih tinggi dari sekedar percaya, lebih tinggi dari sekedar yakin. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dapat julukannya As-Siddiq? Beliau tuh dari namanya aja udah prestasi semua. Itu kan namanya prestasi. Abu Bakar itu bukan nama sesungguhnya, bukan nama asli, itu nama lakop. Abu Bakar asal kata dari bakrin, pagi-pagi, dan bikr artinya suci atau perawan. Kenapa disebut pagi-pagi? Karena beliau adalah manusia yang selalu terdahulu dan terdepan dalam melakukan kebaikan. Beliau orang dewasa pertama yang masuk Islam. Dan semua kebaikan selalu beliau duluan. Pernah dites, Pak. Ya, makanya Umar tuh gak pernah bisa mengalahkan prestasinya Abu Bakar. Ba'da sholat subuh, Nabi nanya, siapa yang pagi ini sudah ziarah ke rumah saudaranya? Abu Bakar ngacu, itu ba'da subuh. Nabi nanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Yang angkat tangan lagi, Abu Bakar. Siapa yang pagi ini sudah berinfak? Yang angkat tangan, Abu Bakar. Jadi beliau orang yang terdepan, terdahulu dalam melakukan kebaikan. Disebut bikr, suci, perawan, karena dari lahir sampai mukallaf, sampai balik, akhir balik, beliau tidak pernah melakukan seluruh kebiasaan buruk orang jahiliyah. Makanya mudah sekali buat beliau untuk menerima Islam, karena fitrahnya masih terjaga. Dapat julukan As-Siddiq. Kapan beliau dapat julukan As-Siddiq, Pak? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Kapan, Pak, Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan itu beliau ketika membenarkan belum dengar langsung dari Nabi, Pak. Jadi beliau udah lagi jalan, dengar orang di warung-warung itu di pinggir jalan pada ngomongin Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad stres. Kan Isra Mi'raj itu terjadi sesudah Amul Hazn, tahun duka cita. Ketika beliau sesudah ditinggal wafat oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Maka dianggap gila. Belum zamannya orang naik Toyota, masih orang naik Honda. Belum ada yang naik Honda, masih naik kuda, Pak. Itu zamannya kuda gigit besi, belum ada monyet pakai dasi. Beliau udah bilang berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Yang kalau ditempuh hanya bisa jalan darat, paling cepat itu 40 hari 40 malam nggak pakai ngasok, Pak. Nabi bilang berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Nggak cukup sampai situ, Nabi Mi'raj, naik ke langit ke-7. Jangankan ngomongin Iron Man, Superman, jet, ngelihat permadani terbang aja belum pernah. Ini Nabi udah ngomong naik ke langit ke-7. Orang pada ngomongin semua. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar nggak tabayun, nggak konfirmasi dulu nanya ke Nabi bener nggak ini, tapi beliau berkata, kalau yang kalian sampaikan itu, yang kalian ceritain itu, Muhammad sudah melakukan Isra wal Mi'raj, itu benar sumbernya dari Nabi, persaksikan saya membenarkan. Itu yang disebut dengan iman, Pak. Tasdik, membenarkan. Jadi tunduk, taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, nggak makan mikir seperti tunduk, taat, patuhnya kita sebagai pasien kepada dokter. Kita sama dokter kan patuh, Pak, berserah diri. Kita udah sakit, pokoknya sama dokter mau diapain aja deh. Ya. Kalau pakai logika sedikit, kayaknya nggak sembuh-sembuh kita. Yang sakit kepala, yang disuntik apa, Pak? Bisa tangan, bisa pantat. Coba kalau kita pakai akal itu, kita pakai otak, nggak kita terima. Tapi sama dokter kita tunduk, kita patuh, kita berserah diri. Tapi ketika diperintah sama Allah,
berapa banyak di antara kita yang jawabnya justru sami'na wa asoina. Kami dengar, kami malah bermaksiat. Ada yang sami'na wa fakarna. Kami dengar, kami pikir, kalau enak kerjain, kalau nggak enak tinggalin. Buktinya apa? Kita kalau dengar kata sunnah Nabi, bapak-bapak pasti yang di benaknya adalah poligami. Padahal sunnahnya Nabi, sholat malam sampai kakinya bengkak, Pak. Kita habis pulang iktikaf aja, nyampe rumah yang bengkak bukan kakinya. Apa Pak yang bengkak? Mata sama perut. Kebanyakan tidur sama kebanyakan makan. Nah, ini lemah iman. Yang kedua, iman itu identik dengan amal. Karena iqraru bil lisan, wa tasdiq bil qalb, wal amal bil arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan kemudian dibuktikan dengan amal. Amal yang paling utama yang menjadi pembeda antara muslim dengan yang lain adalah sholat. Al-farqu bainar rajuli wa bainal kufri as-shalah. Yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir itu sholatnya. Tapi ternyata masih banyak di antara kita yang menjadi naudzubillah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga, du'ful fahmi lidinil Islam. Kita lemah dalam memahami al-Islam. Nah, kurang lebih ini kondisi kaum muslimin. Saya percepat dulu ya. Sehingga kalau kita lihat pemahaman umat Islam hari ini, ada yang tidak paham, ada yang salah paham, ada yang gagal paham, dan bahkan ada yang pemahamannya salah. Maka mudah-mudahan kita masuk kategori yang kelima, yaitu yang dapat memahami Islam dengan benar. Akibat pemahaman yang salah ini, Pak, terdapat pada sikap. Ada orang Islam tapi memusuhi Islamnya. Ada atau banyak, Pak? Ada yang netral, nggak ngebela. Padahal motor, kendaraan bermotor kalau netral nggak jalan. Kalau ada yang hak dan yang batil, kita nggak memihak, Pak, berarti kita memihak kepada kebatilan. Karena kita punya syariat yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaron. Kalau kita melihat kemungkaran nggak boleh diem. Diem itu ya, pengingkaran dalam hati aja. Kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Maka kalau jelas antara yang hak dengan yang batil, kita nggak boleh netral. Berikutnya cuma jadi simpatisan. Dan yang keempat cuma jadi supporter. Kalau ada pengajian, wah saya yang support. Butuh apa? Minuman, makanan, saya support. Tapi mohon maaf saya nggak bisa hadir. Banyak begitu. Cuma jadi cheerleaders, penggembira. Nah, mudah-mudahan kita jadi yang kelima, muharrik, jadi soik. Bukan hanya jadi agent of change, tapi kita lah agent apa? Kita lah direct of change. Kita lah pembawa perubahan itu sendiri. Generasi guroba yang tadi definisinya alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang yang memperbaiki dikala manusia sudah banyak yang rusak. Berikutnya di surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat yang ke-9. Boleh dibuka, Pak, Quran Androidnya biar kita simak sama-sama. Surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apa katakan Muhammad, apakah sama orang yang musyrik dengan orang yang taat, yang patuh, senantiasa beribadah kepada Allah? Ya, qaim apa? Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, berbaring, di waktu malam dan di waktu petang, di waktu siang, dengan orang yang musyrik. Qul kata Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda bagi orang yang berakal untuk bisa menerima pelajaran. Jadi salah satu metode Allah dalam Al-Quran mengungkap kebenaran kepada kita adalah membuat komparasi, Pak. Membuat perbandingan. Yang perbandingan itu tentu hanya bisa dijawab oleh orang yang menggunakan akal. Karena yang menjadi penyebab kita disebut fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sempurna, karena kita memiliki akal.
Sehingga kita bisa membedain. Kalau disuruh pilih motor atau mobil, kita pasti pilih mobil. Mobil spesifik, Avanza, Innova, pasti kita pilih Innova. Kalau ada yang milih yang buruk, bermasalah pasti dengan akal. Kalau lo tanya, sama nggak antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Dan untuk mengetahui orang berilmu atau tidak, kita nggak perlu nanya titelnya apa, ijazahnya mana. Tapi bisa kita lihat dari sikap, mohon maaf. Orang berilmu dengan tidak berilmu dalam Islam, dari bersinnya aja ketahuan, Pak. Bener nggak nih, Pak? Kalau orang berilmu bersinnya gimana? Gimana, Pak? Tutup, alhamdulillah. Ditutup sambil mengucap Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau orang nggak berilmu, bukan ilmu haji, Pak. Wasinan bakiyah. Bengkoang. Bengkoang. Bukan bakiyah, Pak. Jadi dari bersinnya aja orang berilmu berbeda. Belum lagi melihat sholatnya, belum lagi kualitas ibadah, beda. Nah, yang jadi masalah sekarang di ayat ini Allah nyinggung kita, harusnya kalau kita udah ngaji, kita udah belajar, harusnya ada perbedaan dong antara orang berilmu dengan yang orang tidak berilmu. Bedanya bukan sekedar kita punya ijazah, bukan cuma sekedar kita punya titel, tapi apa? Karakter, Pak. Karakter itu sesuatu yang melekat, bahasa lainnya akhlak. Untuk bisa sampai jadi karakter, prosesnya ada 5. Dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, jadinya kebutuhan, barulah jadi karakter, jadi akhlak. Kalau udah jadi akhlak, jadi karakter, Bapak biasa bangun jam 3, mau dimanapun, mau dalam kondisi apapun, pasti bangun. Karena udah jadi karakter, langsung ngambil air dulu. Saya yakin kalau bangun malam, semuanya bisa bangun malam. Tapi belum tentu ketika bangun malam bisa qiyamul lail. Kita bangun malam, habis dari kamar mandi, tidur lagi. Tapi udah karakter. Sudah membiasakan duha, maka dimanapun, kapanpun, nggak akan ditinggal. Makanya dari prosesnya dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, jadinya kebutuhan, jadinya karakter. Nah, apa karakteristik orang yang berilmu? Saya percepat. Ini paling tidak disebutkan oleh para ulama, ada beberapa hal yang menjadi karakternya orang berilmu. Yang pertama, sebagaimana perintah Allah bagi kita yang menjadi dasar wajibnya kita thalabul ilm di dalam surat 47 ayat yang ke-19 ketika Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah olehmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ilmu yang pertama dan utama wajib dipelajari adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, masalah iman, Islam, ihsan atau tauhid. Maka yang pertama, karakter orang beriman itu adalah khosyatullah. Apa artinya khosyatullah? Takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, bedanya kita takut kepada selain Allah menjauh. Kita takut sama debt collector, menghindar, kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru mendekat. Dengan apa? Dengan taat. Bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi juga menyempurnakannya dengan yang sunnah. Makanya Allah sebutkan cirinya ini, karakternya ini di dalam surat Fatir ayat ke-28. Jadi di surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, ada penggalan ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasannya di antara hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Dan dalam Al-Quran Allah menyebut kata ulama cuma 2, Pak. Pertama di surat Fatir ayat 28, yang kedua ada di surat
Asy-Syu'ara. Kalau di surah Asy-Syu'ara itu spesifik ulama Bani Israil. Dan yang menariknya di ayat 28 surah Fatir ini Allah tidak menyebutkan yang namanya ulama itu orang yang memahami ulumuddin, hafal Quran, hadis, ilmu nahwu, sorof dan sebagainya. Bukan itu. Tapi justru di ayat 27, 28 Allah bicara tentang ilmu alam. Allah bicara tentang ilmu sains. Artinya apa? Dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu dunia, ulumul qaumi dengan ulumul syar'i. Bapak bisa cek lagi di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang disebut ulul albab bukan saintis, bukan ilmuwan, tapi justru alladzina yadhkurunallah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi yang disebut ulul albab itu malah orang yang ahli zikir. Jadi dalam Islam antara ulumuddin dengan ulumul qauni tidak ada perbedaan. Justru dengan kita memahami ulumul qauni kita akan sampai pada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan di dunia ini sia-sia. Jadi harusnya orang yang menguasai ilmu kedokteran itu lebih kenal sama Allah daripada orang awam. Karena dia lebih tahu tentang kesehatan, tentang anatomi tubuh, tentang sistem tubuh manusia. Di situ dia bisa melihat bagaimana kebesarannya Allah. Dan dengan demikian makin takut harusnya kepada Allah, bukan malah menjadi sebagai sarana maksiat. Yang kedua, barokahnya ilmu dengan amal. Maksudnya apa? Orang alim itu, kata Ali bin Abi Thalib, innamal alimu man amila bima alima. Orang yang beramal berdasarkan ilmu. Wa wafaqahu ilmuhu amalahu. Dan kalau dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Jadi kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Kalau dia berilmu, ilmunya pasti diamalkan. Itu karakter orang alim. Karena setiap hari minimal 17 kali kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Kata Nabi SAW, hum al-yahud, mereka adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai, Pak? Mereka banyak ilmunya tapi tidak diamalkan. Makanya salah satu akhlak tercelaknya orang Yahudi itu, Bani Israil itu kila wa qala, banyak nanya. Tapi nanyanya bukan untuk tahu, tapi nanyanya untuk ngeles. Disuruh motong sapi aja nanya, sapinya warna apa. Mungkin kalau sekarang nanya merek, Pak. Kan ada limosin sekarang banyak mereknya. Padahal kalau disuruh motong ya motong aja. Itu Yahudi karakternya. Waladolin, dan bukan termasuk kelompok orang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Kenapa orang Nasrani sesat? Mereka semangat beramal tapi tidak punya ilmu. Maka umat Islam itu karakteristik ajaran Islam itu adalah wasatiyah, pertengahan di antara dua titik ekstrim. Kalau orang Islam itu punya ilmu, ilmunya diamalkan, dan kalau dia beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Maka kalau sekarang ada orang Islam punya banyak ilmu, dia aslinya orang alim, tapi saya nggak pernah melihat dia sholat, berarti nggak disebut alim, karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kalau ada orang yang semangat beramal tapi nggak dapat atau tidak berdasarkan ilmu, maka seperti orang Nasrani. Ini dua karakter. Sudah mau jam 1, Pak. Mau sampai jam berapa ini? Cukup ya? Kita cukupkan. Selebihnya kita tanya jawab. Kalau ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Baik. Saya persilakan. Monggo, Pak. Kalau ada yang mau bertanya. Seko. Kalau mau menjadikan anak kita mempunyai karakter nih kan, karakter yang sesuai Islam, itu belajar sains dulu atau belajar din dulu kan? Dari kecilnya misalnya kita kemana dulu langkahnya, ke arah din dulu atau ke arah sains dulu? Iya.
Yang pertama, tidak ada lembaga pendidikan hari ini yang ngikutin model tadi Pak, dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, akhirnya jadi kebutuhan jadi karakter, kecuali pesantren. Nggak ada sekarang lembaga pendidikan. Sekarang tuh sekolah-sekolah nggak bisa maksa Pak, namanya sekolah ramah anak. Kalau guru maksa, diviralin, gurunya masuk polisi. Tapi ya sekarang begitu. Kalau pesantren kan enggak. Yang kedua, ada skala prioritas. Kita mengikuti baginda Nabi kita Ibrahim alaihissalam Al-Khalil. Ketika beliau mendidik dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 34, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Nabi Ibrahim disebut sebagai hamba terpilih sekeluarga karena beliau luar biasa dalam mendidik anaknya. Apa yang dia tanamkan pertama kali? Yaitu dikenalkan Allah dulu. Jadi tauhid dulu Pak. Nah, cara memperkenalkan Allah adalah dengan memperkenalkan ciptaannya. Jadi antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah itu seiring sejalan. Jadi ketika kita belajar sains, pasti rujukannya Quran. Kalau kita belajar Quran, pasti kita akan melihat alam. Kalau sekarang kan itu enggak Pak. Saya dulu zaman SMP mau belajar biologi, disuruh tinggalin agama dulu. Kok bisa begitu? Ya karena menurut teorinya Darwin, manusia pertama itu Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Paleojapanithus. Padahal kan harusnya nggak begitu. Sumbernya kan, sumber ilmu pengetahuan itu adalah Quran harusnya, Quran dan Sunnah. Gitu. Kok bisa begitu Pak? Ya karena memang yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak netral Pak. Tidak netral. Kenapa ada profesor syariah justru menentang syariah? Profesor syariah itu malah yang nggak boleh pas gibraka pakai jilbab. Itu kan guru besar syariah. Nah, jadi prioritasnya kita kenalkan dulu Allah dan tentu mengajarkan ayat kauliyah dibarengi dengan ayat kauliyah. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Baik, demikian kaji kita pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.